8 malam. Dari bandara langsung ceramah 8 tempat. Tadi saya dilarang sama keluarga saya untuk datang, sama istri saya, sama ibu saya, anak-anak saya, semua melarang saya untuk hadir. Kenapa mereka melarang saya? Karena mereka cinta sama saya. Akan tetapi saya tetap datang karena kecintaan saya kepada kalian lebih besar daripada kecintaan saya kepada mereka. Jadi sekali lagi, ada yang ngomong, saya pulang. Saya tidak akan lama, jadi dengarkan sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wal alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Saya cintai, saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, segenap ormas-ormas, wabil khusus segenap panitia peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu saya muliakan. Saudara-saudara, intisari saja, Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, peristiwa yang luar biasa. Perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Para ulama-ulama zaman dulu, beliau-beliau mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Aqaidil Mi'raj karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Qushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Ada kitab An-Nurul Wahaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Said Usman Syata' bin Muhammad Syata'. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Abdullah bin Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan daripada Al-Imam Said Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Biasanya zaman dulu ulama-ulama Betawi, kiai-kiai Betawi zaman dulu, kalau masuk bulan Rajab pasti beliau-beliau dengan santri-santrinya menghatamkan kitab Hasyiah Ad-Dardir. Itu kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyid Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah karangan Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani. Ada lagi kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Maca Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqit Taj Al-Wahaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru kami Abuya Imam Besar Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj.
engkau pelajari kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang benar, pemahaman yang jelas, pemahaman yang rinci tentang kejadian Isra Mi'raj. Sebab kenapa? Banyak ustadz-ustadz sekarang, kiai-kiai sekarang, ulama-ulama sekarang, dai-dai penceramah, ketika menjelaskan Isra Mi'raj nggak pakai ilmu, ngejelasin Isra Mi'raj sesuka comornya. Contoh, banyak penceramah ngomong begini, dada Nabi dibelah, Jibril bawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya air berasal dari surga, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan dari kotoran, disucikan. Saya tanya, jawabnya keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz, kiai, habib, penceramah, dai, ulama ngomong kayak begitu, itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama komplit. Makanya banyak sekarang ini ulama-ulama instan, ulama supermi, digodok 2 menit jadi, mondok enggak, paham? Sekarang orang awam, ibu-ibu, bapak-bapak, orang awam, kalau dijelasin begini, hati Nabi dibersihkan, udah cukup sampai di situ. Orang awam bakal berpikir apa? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Kotor. Sebelumnya apa? Kotor. Makanya kalau menjelaskan, berikan pemahaman yang sesuai dengan akal mustami pendengar untuk menerima ilmu tersebut. Terus bagaimana dari pembersihan hati Nabi? Itu namanya tajdid. Apa namanya? Tajdid. Hati Nabi udah bersih dan dibersihkan lagi. Itu namanya tajdid. Hati Nabi udah suci, terus disucikan lagi. Contohnya, kalian punya wudu, suci gak? Bersih gak? Terus wudu lagi, boleh gak? Boleh. Ya begitu contohnya. Paham? Paham? Paham gak? Jadi bukan berarti dibersihkan hati Nabi itu kotor. Saudara-saudara, dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat, jangankan hati Nabi, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, nanahnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Makanya para penceramah kalau ngomong jangan asal-asalan, pakai ilmu lah. Karena saya nggak bisa lama. Intinya Allah undang Nabi Muhammad Isra Mi'raj, berjumpa langsung dengan Allah. Sebab kalau saya mau jelasin ini Isra Mi'raj 1 bulan nggak kelar. Contoh ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, itu ayatnya. Saya jelasin satu-satu. Subhana bimakna tanzih. Tanzih yakni tanzihullah min kulli su'. Subhana bimakna al-bara'ah. Al-bara'atu lillah min kulli naqsin. Lailan al-'abd bimakna al-'abd yakni ra'a bi'alatil ain. Jadi tidak bakal selesai sampai subuh, nanti kita nggak kelar. Jadi intinya saja, Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang utama, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Jawab yang keras. Allah perintahkan haji melalui apa? Quran keras melalui apa? Al-Quran. Allah perintahkan puasa melalui apa? Orang petojo lemes. Saya diinfus lagi sakit tapi semangat. Orang sini mental kerupuk ya. Jawab yang keras. Allah perintahkan haji melalui apa? Al-Quran. Puasa. Al-Quran. Sedekah. Al-Quran. Zakat. Al-Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung berjumpa dengan beliau untuk menerima perintah ini, karena begitu penting dan utamanya perintah tersebut. Apa perintah itu? Yang keras apa? Salat. Apa?
perhatikan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat. Orang-orang sekarang banyak yang rusak, saudara-saudara. Di mana rusaknya? Di musola-musola, di masjid-masjid, di surau-surau terdengar panggilan Allah, hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Allah panggil, ayo sholat, ayo kembali kepadaku. Kalian yang dagang, berhenti dulu dagangnya. Yang usaha, berhenti dulu usahanya. Yang punya toko, tutup dulu tokonya. Yang berada di atas pangkat dan jabatan, ku berdiri dari kursi pangkat jabatan kalian. Ayo kembali kepadaku. Akan tetapi panggilan Allah tersebar, terserukan, terdengarkan, tergaung di mana-mana. Yang berdagang tetap dengan dagangannya. Yang usaha tetap dengan usahanya. Yang di pasar tetap dengan di pasarnya. Yang nongkrong tetap dengan tongkrongannya. Kalian abaikan panggilan Allah dan kalian lebih memilih panggilan perut kalian. Orang-orang yang seperti ini, yang meninggalkan Allah karena perutnya, harga dirinya, nilainya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Allah kalian tinggalkan gara-gara dunia. Pantes gak? Apa kita ini, saudara-saudara? Allah yang kasih kalian rezeki, yang kasih kalian kehidupan, kalian tinggalkan, kalian abaikan demi urusan dunia kalian, harta, dagangan, usaha, kerjaan, biadab. Harusnya dahulukan Allah. Saya tanya, satu hari berapa jam? Satu hari berapa jam? 4 jam. 24 jam. Ambillah 4 jam untuk sholat 5 waktu sekaligus baca wirid. Kecuali yang wahabi ya, gak wiritan. 4 jam sholat sekaligus baca wirid. Masih ada berapa jam? 20. Masih ada 20 jam untuk urusan perut kamu, kerja kamu, tidurnya kamu, makannya kamu. Masih ada 20 jam. Masa kita nggak bisa ngambil waktu 4 jam untuk Allah? Keterlaluan. Saya tanya, keterlaluan nggak itu? Keterlaluan nggak? Keterlaluan. Terjadi nggak? Jawab yang keras, terjadi nggak? Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, khususnya anak muda. As-sholat imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jangan kau robohkan kau punya tiang agama dengan meninggalkan sholat. Perkokoh tiang agamamu, perkuat tiang agamamu. Bagaimana caranya? Satu, ramaikan masjid-masjidmu. Yang pertama, cara mengokohkan tiang agama, cara memperkuat tiang agama dengan meramaikan masjid-masjid. Sholatnya dijaga. Yang kedua, sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan. Jangan pernah takut kepada siapapun. Jangan pernah kalian tunduk kepada kezaliman, tunduk kepada kemungkaran. Saudara-saudara, saya tanya, apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam, untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat? Saya tanya, pernah tangan kalian diborgol? Dari borgol tangan nyambung borgol perut, dari borgol perut nyambung borgol kaki. Pernah kalian dipenjara 9 kali? Pernah kalian di tol mobil kalian ditembaki ada upaya percobaan pembunuhan? Pernah kalian dalam penjara berkali-kali berusaha berupaya untuk diracun? Habib Rizik di masa tuanya organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 muridnya, 6 pengawalnya dibantai dengan keji, dibunuh sampai mati, ditembak nyawanya, jiwanya, biar mereka korbankan untuk anak cucu Rasulullah, untuk perjuangan Islam. Saya 2004 masuk penjara, kasus kota nih saya hancurin dulu. Saya ratain ke preman-preman daerah kota situ, diskotik. 2004. 2010 saya masuk kasus Bah Priuk, Tanjung Priuk. 2011 kasus Ahmadiyah. 2012 kasus Demos.
2018 kasus Habib palsu saya bantai. 2020 saya bebas. Siang bebas, malam ceramah, belum sampai 2 hari, besoknya udah ditahan lagi. Dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol perut saya, tangan saya, kaki saya. Cukup sampai di sini? Tidak. 2022 bebas, belum sampai 1 bulan udah ditahan lagi terus. Kenapa? Karena ceramah saya yang membela 16 kali. Saya tanya, 16 kali yang wafat rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Terus kenapa kami diperlakukan seperti itu? Berusaha dibungkam, diancam, difitnah, dihina, dicaci, dimaki, dikriminalisasi, berkali-kali dipenjara. Saya tanya, apakah kami penjahat? Penjahat? Biadab? Bajingan? Bandar narkoba? Yang keras bandar narkoba? Bandar miras? Bandar judi? Nolong uang rakyat? Maling uang rakyat? Korupsi? Jual aset negara? Terus kenapa? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah, darah kakek kami, darah pejuang, darah keberanian. Karena kami para anak cucu Rasulullah, selama kedua mata kami masih terbuka melihat penyengsaraan rakyat, penderitaan rakyat, maka selama itu kami yang akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Bayangkan 2 hari bebas dibawa ke Nusa Kambangan, udah kayak bandar kelas kakap saya. Katanya saya dibawa ke Nusa Kambangan, ditahan lagi itu karena ceramah saya meresahkan, provokasi. Saya mau tanya nih, di sini masyarakat bukan? Masyarakat. Jawab ya. Ceramah saya begini isinya. Ini ceramah yang membuat saya ditahan lagi. Waktu itu awal-awal corona, saya bilang, hei presiden, hei pejabat, hei aparat, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu provokasi. 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 Meresahkan itu. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Saya tanya, merasa terwakili nggak? Merasa nggak? Merasa nggak? Terus kenapa mereka bilang meresahkan masyarakat? Yang goblok saya apa mereka? Yang bodoh saya atau mereka? Yang biadab saya atau mereka? Yang meresahkan saya atau mereka? Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, hei pemerintah, mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing, kalian tetap buka di masa corona, tetapi warung-warung kecil milik pribumi Indonesia kalian paksa untuk tutup. Provokasi. Provokasi. Meresahkan. Yang goblok siapa dong? Yang bodoh siapa? Yang biadab siapa? Yang bajingan siapa? Terus saya bilang, hei pemerintah, hei pejabat, berapa banyak pengangguran yang tidak kerja di Indonesia? Anak-anak muda nggak punya kerjaan, tetapi tenaga kerja dari Cina terus kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Provokasi. Provokasi. Meresahkan atau pembelaan? Atau pembelaan? Apakah saya bela diri saya? Bela anak saya? Istri saya? Keluarga saya? Murid saya? Kelompok saya? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang menderita, rakyat yang tidak disejahterakan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang dicurangi. Sehingga saya bersumpah
Sembrono untuk bangsa, untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk rakyat Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa Bahar bin Smith, jiwa Bahar bin Smith, darah Bahar bin Smith murah harganya, tumpah untuk agama, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu, pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul, betul. Mau pemilu, mau pencalonan, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partainya, yang sejahtera politiknya, perutnya, keluarganya, kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Hey. Nah itulah yang selama ini kita perjuangkan. Saya tanya, sembako mahal nggak? BBM naik nggak? Minyak naik nggak? Cabai naik nggak? Semua naik? Enak. Nah itu yang kita perjuangkan saudara-saudara. Makanya saya sampaikan nih kalian para pejabat, aparat, pemerintah, jangan sombong sama pangkat dan jabatan kalian. Jangan, saya jenderal. Emang kenapa kalau jenderal? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalau jenderal? Kenapa? Saya takut kalau jenderal. Saudara-saudara, alhamdulillah, saya yakin saya dilahirkan oleh ibu saya dalam keadaan cinta kepada kematian, bukan berani mati. Di atas berani mati ada cari mati, di atas cari mati cinta kepada kematian. Saya berharap untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu. Jadi jangan, nggak usah mau sombong-sombong sama pangkat dan jabatan. Belum. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Gas air mata mereka dari siapa? Tapi mereka pakai buat rakyat. Betul? Betul? Makanya jabatan kalian, pangkat kalian, gaji kalian itu dari rakyat. Dari air mata rakyat, darah rakyat, keringat rakyat. Maka kalian jangan macam-macam dengan kami rakyat. Jangan kurang ajar, jangan semena-mena dengan rakyat. Mentang-mentang kalian pejabat, aparat, jangan kurang ajar dengan rakyat Indonesia. Kenapa? Rakyat yang mengangkat kalian, rakyat juga yang bisa menurunkan kalian. Hei, ingat, di atas presiden ada satu. Siapa? Kami, rakyat Indonesia, saudara. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Mudah-mudahan pejabat menjadi pejabat yang baik, taat, amanat, patuh, tunduk kepada Allah. Amin ya Rabbal. Jangan jadi pelacur berdasi. Betul? Di pelacur itu ada berapa? Ada 3. Pelacur ada berapa? 3. Yang pertama pelacur yang menjual kemaluannya. Yang kedua pelacur berdasi yang menjual bangsa, negara, aset-asetnya demi kepentingan pribadinya atau partai politiknya. Ketiga, pelacur agama yang menjual ayat Allah, hadis demi kepentingan jabatan dan kekuasaan. Yang haram dibilang halal, yang haram dibilang halal, haram dibilang halal, halal dibilang haram. Inilah 3 sifat 3 pelacur menurut versi Bahar bin Smith. Bermanfaat.
Terakhir sebelum saya tutup, saya lagi bangun pondok pesantren, bapak ibu siap keluarkan harta, siap keluarkan harta. Dunia ini dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia nanamnya dikit, manennya nanamnya banyak, manennya ibu-ibu beli make up 1 juta, masih buat pesantren 10.000. Ayo, saya kasih waktu 10 detik, keluarin yang merah-merah yang biru-biru. Kalau ada yang keluarin 10.000, kasih ke saya, nanti saya kasih 1 juta. Siap keluarkan harta, siap buat jadi tabungan di akhirat. Sambil kita qasidah, yang punya flash HP nyalakan flash HP-nya, duduk. Flash HP nyalakan sambil kita berselawat. Ayo semuanya, prajurit pembela Rasulullah. Semuanya saya tanya, siap hancur demi Islam? Siap. Siap hancur demi Islam? Siap. Siap binasa demi Indonesia? Siap. Siap mati demi merah putih? Siap. Kalau ada pengkhianat bangsa, lawan apa biarkan? Lawan. Lawan apa biarkan? Maju atau mundur? Maju. Maju atau mundur? Maju. Siap mati? Siap. Siap hancur? Siap. Siap binasa? Siap. Allah Akbar. Indonesia merdeka. 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 Merdeka.
mereka Mereka. Allah Akbar. Walau minkum